Dibagi-bagiin. Bukan. Masuk kantong saya aja gimana? Aku mau dong. Aku maju paling depan kalau mau dibagiin, Kak. Silahkan beli sendiri ya. Uangnya di kantong kakaknya, maksudnya. Ngambil uang di kantong. Gitu. Oke, Kak. Aku pengen tanya langsung aja kali ya nih. Udah penasaran banget nih. Apa sih yang bikin komik itu tuh terasa spesial dibandingkan novel biasa? Nih dari tadi kita udah ngomongin novel-novel mulu soalnya, Kak. Gitu. Oke, ya teman-teman, sebelumnya saya mau kita sepakati dulu bahwa komik yang kita bahas di pertemuan kali ini adalah manga, bukan komik Inggris, bukan komik India, bukan komik Zimbabwe dan lain-lain, bukan. Apalagi komik siksa neraka kan malah serem ya kan? Mangga ya Kak, bukan apel. Bukan. Nah, bukan lagi. Komik kenapa beda dengan kenapa harus alih wahananya tuh beda dengan novel gitu? Ya tentu teman-teman di pertemuan kali ini tahu bahwa komik itu ada gambarnya. Nah, benar kan? Betul. Dengan kita mempunyai referensi yang banyak soal komik, berarti kita bisa memvisualisasikan bagaimana word building dari buku ataupun alih wahana tersebut itu main di pikiran kita. Mungkin orang-orang bilang kalau membaca komik gak asik karena kita gak bebas untuk memperlihatkan dunianya seperti misal Kak Awa sama Zelma gitu. Kalau membaca buku ini pasti mereka setuju bahwa word buildingnya tuh ya begitu gitu. Sedangkan kalau kita membahas novel fantasi ataupun novel coming of age, kita bisa mereplikasikan di dalam pikiran kita dunia itu akan seperti apa. Tapi itu sama sekali tidak masalah asal komiknya yang dibaca itu bagus. Nah, contohnya aku punya komik manga, judulnya ini judulnya Fish of North Star, komik dewasa. Di dalamnya dewasa apa Kak? Nah, lihat art style-nya tuh bener-bener main gitu, visualnya tuh bener-bener beda dengan kita membaca buku waktu kecil. Misal kita membaca Doraemon sama Shinchan kan waktu kecil kan, itu mungkin art style-nya tuh chibi, kawaii dan punya kehidupan realisme sosial yang unik gitu. Sedangkan kalau kita membahas novel-novel atau apa ya, buku-buku non fiksi kesukaan kita, pasti tidak akan terbayang bahwa dunia itu akan seperti apa gitu. Dan mungkin itu adalah salah satu keunggulan dari manga, karena manga bisa memberikan perspektif yang sama tapi punya makna realistis yang beda. Misalnya ini kan soal orang yang sedang perang di padang gurun kan. Nah, tapi kita bisa mempersepsikan bahwa komik itu sebenarnya membahas tentang evolusi manusia dari yang awalnya kita tertata rapi menjadi suatu makhluk yang berevolusi, ternyata kita bisa dihancurkan oleh satu kejadian besar, yaitu perang. Nah, jadi kalau bisa memperkecil perspektif mengapa apa bedanya komik dengan novel, itu saya bisa katakan bahwa novel akan mempertegas perspektif kita tentang dunia. Begitu Kak Putri. Begitu ya Kak. Nah, tapi kalau misalkan aku tanya nih, komik apa yang paling berkesan buat Kak Ihwan? Itu ada nggak? Atau kayak semuanya ada part di mana dia tuh berkesan banget gitu? Ada beberapa gitu? Oh, ada dong. Atau ada satu? Bisa memilih Kak? Wah, banyak. Banyak? Nggak bisa memilih berarti Kak? Oke, satu aja ya. Boleh. Ada di situ. Aku mau pinjam iPad-nya, boleh nggak? Boleh. Oh, boleh. Silakan. Jadi ini Kak. Nah, ini teman-teman, judulnya Real. Yang nulis Takahiko Inoue. Takahiko Inoue itu orang yang ngarang Slam Dunk. Oh, tahu. Slam Dunk sama Vagabond tuh yang biru pojok itu. Nah, itu Slam Dunk kan di bawah itu kan. Nah, itu Vagabond juga karyanya beliau. Satu, ini berkesan karena pernah nggak kalian membayangkan basket? Basket kan erat kaitannya dengan orang yang berolahraga menggunakan tangan dan kaki.
tapi mereka berolahraga dengan tangan doang. Mereka cacat nggak bisa berjalan. Oh, unik ya. Nah, Oh, pakai kursi roda pakai itu ya, kursi Kak? roda ini. Iya. Pakai kursi roda kan. Hmm. Nah, mengapa ini sangat berkesan? Takahiko Inoue itu erat kaitannya dengan realisme sosial yang dekat dengan masyarakat Jepang. Contohnya itu Vagabond tentang samurai di Jepang. Slam Dunk tentang basket di Jepang yang nggak pernah masuk ke Piala Dunia. Nah, Real pun sama, masih dengan olahraga basket gitu. Nah, yang jadi keunggulannya itu dekat dengan kita, jadi kita bisa merasakan bagaimana orang dengan keterbatasan fisik masih semangat untuk menjalani hidup, bahkan menjalani kompetisi basket dengan keterbatasan dia sebagai seorang manusia. Dia rela jatuh bangun dan apa ya, ada banyak gejolak batin yang timbul dari peristiwa tersebut. Yang kedua, art style-nya tidak kaleng-kaleng. Kalian bisa cek sendiri di komik kesayangan Gramedia, yaitu itu Vagabond sama Slam Dunk contohnya. Kalian bisa meneliti art style yang menarik dari Takahiko Inoue. Dan yang ketiga, ini salah satunya bikin part yang paling nangis gitu. Nah, jadi karakter ini namanya Hisanobu Takahashi. Dia adalah seorang pebasket normal awalnya. Dia tuh bener-bener sombong karena selalu menang di dalam kompetisi gitu. Bahkan dia tuh meremehkan lawannya dengan meng-shooting slam dunk pakai tangan gitu, bergantungan di ring. Nah, itu kan bener-bener orang yang arogan gitu kan. Tiba-tiba dia pulang kecelakaan saat mengendarai sepeda. Terus kakinya tuh harus lumpuh gitu. Nah, kan ada hal yang baru dari dia jatuh dari sepeda kan, yaitu dia lumpuh gitu. Ada gejolak batin yang bener-bener bikin aku nangis. Seolah-olah tuh kita tuh nggak boleh sombong di dunia ini. Kita nggak boleh merasa besar, karena sebesar-besarnya ego kita di dunia itu masih ada ego yang lebih besar dari kita. Misalnya kasih sayang orang tua, terus kehadiran orang-orang yang tersayang, atau mungkin ego besar yang stigmanya negatif, misalnya orang yang suka mencelakai kita, atau orang yang sombong, orang yang punya kuasa besar tapi tidak pernah udah sampai dulu aja. Nah gitu Kak Putri. Jadi yang paling berkesan menurutku, yang paling nomor satu itu Real karya Takahiko Inoue. Yang Real, wah. Oke, abis itu kalau semisalkan harus ngerekomendasiin satu aja buku komik ke teman-teman yang ada di sini, kira-kira apa nih Kak Iwan? Oh, ada lagi dong. Tapi Wow. nggak ada di sini lagi. Oh enggak ada. Judulnya Apa Oyasumi itu? Pun. Oh, tentang apa itu Kak? Kalau tadi kan Zilma ngomongin soal coming of age, Kak Wawa ngomongin soal fantasi, dan aku ngomongin soal komik. Ini melandasi 3 hal tersebut. Wah. Ya betul. Ini sebuah bentuk rapel dari alih wahana sebuah karya sastra dan seni gitu. Wah, jenis banget ya. Aku mau ceritain soal sinopsisnya dulu ya teman-teman. Jadi Good Night Pun ini atau Oyasumi Pun itu manga karya Inyo Asano yang menceritakan tentang seorang anak dan fase hidupnya dari dia muda sampai dia remaja, dewasa, dan mulai mengetahui sesuatu yang berbau dewasa. Itu digambarkan dengan seekor burung. Padahal dia sebetulnya ya seorang manusia, tapi metaforanya burung gitu. Dia digambarin burung karena ini masih volume 1, dia masih anak-anak, dan waktu dia remaja kalian nggak akan membayangkan Pun itu akan jadi sosok seperti apa. Nah ini sebenarnya agak spoiler tapi nggak apa ya. Itu dia tuh hidup, badannya tuh manusia tapi kepalanya tuh lonjong dengan banyak mata gitu, melambangkan bahwa ya mas serem dong. Iya, ini sebenarnya komik dewasa ini. Novel seram. Komik seram. Iya sebetulnya ini bener-bener serem tapi seremnya kehidupan gitu. Oh ya, sesuai dengan realitas kehidupan. Iya betul. Nah jadi menurut interpretasi saya, si penulis tuh ingin menggambarkan bahwa kehidupan waktu kita kecil tuh
imut cute seperti seekor burung. Tapi waktu kita beranjak dewasa, kita akan tahu sesuatu hal yang tidak bisa kita bayangkan waktu kecil. Contohnya, Pun waktu udah balik itu mulai membayangkan hal-hal yang berbau porno gitu. Makanya lambat laun dia berubah jadi seekor monster, punya badan manusia tapi kepalanya banyak mata. Itu kan seolah-olah interpretasi bahwa kehidupan di remaja itu sebegitu kelamnya gitu. Nah, mungkin itu bisa menjadi bentuk pertimbangan teman-teman untuk membaca komik yang spesial. Jangan berkutat pada masa kecil seperti Doraemon, Shinchan, Naruto dan lain-lain. Itu Putri. Wah, keren banget. Ini langsung masuk ke wishlist ya rekomendasinya. Nah, kalau buat teman-teman yang di sini, kalian ada nggak sih komik yang pertama kali kalian baca terus jadi kayak, wah aku jadi seneng baca nih, gitu. Ada yang mau sharing nggak? Silakan. Oke. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Meita. Ini aku mungkin sambil cerita akan ketahuan umurnya ya. Karena dunia komik itu sangat dekat denganku saat SMP. Aku SMP mungkin sekitar tahun 2012, 2013, 2011 ya. Ini seangkatan. Dulu di depan SMP 1, SMP 4, daerah Boton itu ada satu tempat perpustakaan untuk penyewaan komik namanya Flintstone. Kalau mungkin teman-teman yang seumuran mungkin ya tahu. Jadi dulu untuk baca komik itu kita bisa sewa. Biasanya mungkin 1.000 atau 1.500 per 2 hari gitu. Nah, di situ banyak banget koleksi komiknya yang tentu aja kita nggak perlu ngeluarin uang banyak gitu untuk bisa baca. Nah, komik yang berkesan dan mungkin salah satu yang membuat aku untuk suka dengan komik dan explore lebih banyak bacaan itu adalah Detektif Conan. Mungkin teman-teman juga relate ya, karena di situ kan kita kita belajar, diajak gitu untuk berpikir kritis, untuk mencari jalan keluar dari suatu teka-teki. Nah, justru dari Detektif Conan itu menimbulkan kesenangan aku juga untuk eksplor bacaan seperti tadi Wawa ya, detektif itu aku juga suka, Sherlock Holmes dan lain sebagainya itu justru masih berlanjut sampai sekarang. Jadi mungkin teman-teman yang relate gitu ya dari bacaan yang tadi coming of age, terus fantasi itu yang kita bentuk saat kita masih usia ya remaja, dini gitu tuh akan membentuk juga pola-pola hidup kita ke depan gitu ternyata. Terima kasih. Jadi kayak membekas gitu ya Kak Meita. Wah, terima kasih Kak Meita udah sharing. Ada yang mau sharing lagi? Ini mungkin ada yang baca Doraemon tadi, Detektif Conan ya, Doraemon, terus webtoon gitu. Ada yang mau share? Teman-teman, boleh? Halo. Halo. Halo semuanya, selamat sore. Sore Kak. Oke. Perkenalkan, nama aku Lia. Dan aku kebetulan juga satu SMP sama Ita. Jadi pertama kali aku baca komik itu waktu aku kelas 8. Dan itu tuh karena temanku, namanya Kuna. Nah, dia itu selalu membawa komik ke sekolah. Komiknya itu masih ada sampai sekarang, judulnya Haimiko. Nah, ya, Haimiko, ya. Dia tuh setiap ada edisi yang baru, dia selalu bawa ke sekolah. Jadi kita di sekolah itu, satu kelas itu kita gantian bacanya. Nah, Asik ya? iya. Jadi kalau di kelas itu kadang kita colong-colongan baca komik itu. Kalau ada temennya yang udah selesai komik jilid berapa, nanti kita tukeran. Jadi satu kelas itu hampir semuanya baca komik Haimiko. Itu sih komik yang berkesan buat aku sampai sekarang. Jadi kayak ini ya, keinget terus masa-masa SMP gitu ya Kak? Iya, bener. Tapi jujur seru banget sih Kak, tuker-tukeran komik gitu di kelas gitu. Dulu tuh aku sempet sih Kak, tuker-tukeran bacaan gitu waktu aku SD. Kalian sempet ini gak sih Kak, mengalami zaman dimana orang yang jualan mainan yang pakai kadang di kayu sepeda atau motor gitu, terus ini cerandel-cerandel mainan, terus di situ ada buku yang kecil-kecil. Nah,
buku horor itu jujur itu kayak gini. Siapa yang berani baca buku ini? Kalau nggak berani berarti kamu cemen kayak gitu. Jadi aku dan teman-teman aku tuh baca itu. Ada teman aku yang ngumpulin tuh sampai setumpuk ini, segini. Padahal kan itu tipis banget gitu ya. Padahal dulu tuh aku takut horor gitu. Tapi aku nggak mau dibilang cemen. Jadi dulu aku terpaksa membaca itu. Cuman turns out itu seru banget sih. Dan kalau misalkan lihat orang yang jualan mainan gitu tuh aku jadi keinget masa-masa itu lagi juga gitu. Nah, habis ini nih bagian yang paling seru nih Kak. Yaitu sebelum aku tutup, aku pengen tanya ke ketiga teman-teman Bacaya Santrix yang ada di depan ini buat jawab pertanyaan ini. Nah, Kak, sebutin dong satu buku fiksi yang kamu tuh pengen banget maksa satu dunia, satu jagat raya buat baca buku ini sama alasannya dalam satu kalimat aja. boleh. Ini ditukar ya. Tadi kan Jelma dulu. Sekarang boleh. Oke. Kak Iwan dulu. Gampang. Limited Prince. Tetap konsisten ya. Ya. Konsisten. Satu kata doang. Iya, satu. Kalimat deh, Kak. Satu kalimat, oke. Iya. Sangat luar biasa sekali. Boros kan? Iya, bagus. Lanjut. Kalau aku Raden Mandasya. Oh, kenapa tuh Kak? Kalian harus tahu karena itu satu kalimat, my trip my adventure. Wow, itu seru banget. Bener-bener kayak ternyata eksplorasi dunia fantasi dan fiksi Indonesia tuh bisa kayak gitu karena emang seru banget teman-teman. Bener-bener seru. Pokoknya itu kalian harus wajib baca sih. Coba baca aja Raden Mandasya. Oke. Ternyata setelah kita kulik pun kita tuh ternyata literasi kita tuh sudah kuat sejak kecil juga ya. Iya betul. Jadi emang kita udah sebesar ini, kita emang harus, apalagi kalau kita pilih teman nih, kita harus pilih juga teman yang bisa diajak buat ngobrolin literasi gitu ya. Karena asik sih, asik. Iya. Apalagi nih kita misal mau jadi orang-orang besar tuh emang harus paham literasi. Betul. Harus banget paham literasi. Iya. Tahu sensor ya Kak? Tip. Oke, tadi kalau Kak Iwan dia Repetit. Iya, dia konsisten dengan buku Repetit. Aku juga konsisten dengan buku ini, Perempuan yang Menangis di Bulan Hitam. Karena apa? Karena di sini satu kata aja deh, satu kata menggelegar. Wah. Karena apa ya teman-teman? Di sini tuh kita bakal tahu perjuangan seorang perempuan satu-satunya di Pulau Sumba yang bisa kuliah di luar pulau, tepatnya di Yogyakarta. Nah, sedangkan teman-teman seumurnya dia itu kayak nggak bisa buat ngajuin kuliah. Dia tuh udah dipaksa menikah, dipaksa buat urus rumah, urus orang tua dan sebagainya. Nah, tokoh di sini tuh dia tuh satu-satunya perempuan di pulaunya itu, bukan cuma di kampungnya loh, di pulaunya yang bisa kuliah di Yogyakarta, dan dia tuh pulang ke sini tuh dengan impian bisa mengubah mindset orang-orang Sumba yang masih kolot gitu. Kayak di sini tuh ada kawin culik, terus kayak pernikahannya tuh sama sahabat itu mereka juga nggak boleh gitu. Jadi benar-benar masih kental banget sama adatnya pun juga adat gitu. Itu jadi Gen Z ketar-ketir tuh dengernya. Ketar-ketir banget. Dan fun fact juga, ini buku aku pertama kali baca tuh pas masih umurnya 14 tahun. Hah, sumpah? Iya. Kira baru aja, Zel. Iya, 14 tahun. Dan dulu tuh aku karena mungkin masih kecil gitu ya, aku merasa bahwa buku itu kayak tabu, terus berat, bahasanya tuh berat dan sebagainya. Terus pas udah makin gede aku baca lagi ternyata gini gitu. Karena dulu kecil tuh kayak belum. Iya, karena dulu kan suka warna pink ya. Terus lihat cover kayak gitu kan, siapa yang nggak suka coba ya. Terus oke, kita beli pas sampai rumah tuh sempet dimarahin sama ibu aku kayak, kok kamu baca kayak gini gitu. Terus karena emang dulu ini juga ada trigger warningnya juga, tapi aku dulu nggak sadar gitu loh. Terus kan nekat aja baca, pas baca kok bahasanya kayak gini ya. Terus konfliknya tuh pun juga sangat berat dan penuh perjuangan banget itu si perempuan di sini.
Terus pas sudah makin gede, kok ternyata relate ya sama perempuan-perempuan zaman sekarang, kayak kita harus banyak berjuang untuk bisa mendapatkan hak gitu. Hidup perempuan. Hidup. Gitu. Itu sih Kak. Wow, keren banget. Ini masuk wishlist semua ya, buku-bukunya. Banyak banget rekomendasi wishlist. Ini habis ini bisa langsung ngeborong nih. Di samping-samping kita udah menunggu untuk kita comot. Ya, apalagi dapat voucher, iya, teman-teman yang daftar tadi dapat voucher iya. potongan lumayan banget loh. Ibaratnya Langsung check out di kasir sih. iya langsung check out sih, kayak misalkan 60.000 udah jadi under 50.000 tuh. Karena Iya. voucher juga lumayan banyak Lumayan ya. banyak loh vouchernya gitu. Iya. Terus satu lagi nih Kak, kalau toko fiksi mana yang paling kakak-kakak di sini tuh butuhin buat nemenin kalian minggu ini? Mau siapa dulu nih? Aku diri Kak Owa dulu deh. Iya gantian. Kalau aku ada 2 teman-teman yang Apa Kak? toko fiksi tapi bukan buku, boleh nggak temen? Boleh deh. Boleh ya? Kayaknya boleh-boleh aja ya. Boleh deh. Tapi sebenarnya termasuk buku komik tapi luar negeri, Oh. yaitu komik dari Marvel. Mm-mm. Tokohnya sendiri itu Peter Parker. Jadi kalian Mau jadi Spiderman. Spiderman. Iya. Dan ini kan lagi banyak promosi ya film barunya. Iya. Kenapa aku pengen ditemenin sama dia? Karena aku mau cari inspirasi buat hidup dan bertahan untuk kedepannya, terus bertanggung jawab dengan kekuatan yang aku punya sekarang. Lalu tokoh yang kedua itu ada jinnya Aladdin, Genie. Kenapa? Karena aku mau mewujudkan kenyataan Kayaknya aku juga mau deh. 3 impian terbesarku sekarang, gitu Iya. deh Kak. Selanjutnya, Selanjutnya. Boleh. Karena dari tadi kan ranahku komik ya teman-teman, dan aku habis menyelesaikan Buddha, komiknya Osamu Tezuka, manga, dan cukup berkesan mengetahui jalan hidupnya Siddhartha Gautama. Jadi minggu ini saya ingin mendekap dia dengan segala kasih dan cintanya sebagai seorang musafir ya. Nah, gitu. Dua apa satu? Oh, satu ya. Tapi udah. kalau ada 2 boleh. Satu lagi inilah Top 2 ini. Jojo Bizarre Adventure. Karena siapa yang nggak mau dapat kodam ya kan? Nanti siapa tahu kalau aku main sama Jojo nanti dapat kodam juga. Terima kasih. Terima kasih.